untuk mengajak petani, mewadahi petani, juga nanti sebagai penjamin petani, memastikan petani itu naik kelas. Jadi istilah naik kelas ini biar betul-betul dipahami oleh semua pihak, utamanya biar sampai juga ke petani-petani kita. Jadi apa itu petani naik kelas? Jadi petani naik kelas itu artinya petani itu udah pinter. Jadi kalau siswa atau murid tidak pintar, jadi tidak mungkin bisa naik kelas. Jadi selama ini petani-petani Pak Agung bisa dengar ya yang lain? Bisa Pak, bisa lanjut Pak. Oh, ya, tadi sinyalnya agak kurang bagus Pak Agung. Jadi petani naik kelas itu kita akan mengajak petani naik kelas secara pengetahuan, karena secara konsep memang saya mengajak petani-petani kita ATM istilahnya, jadi mengikuti apa yang petani luar lakukan itu. Karena hampir 70 tahun kita merdeka, kita di Indonesia, di tanah kita sendiri punya pasar-pasar modern, tapi yang saya lihat berdasarkan fakta dan data, 70% pasar modern itu diisi oleh petani-petani luar itu. Jadi disinilah kita akan bergerak bersama-sama untuk mengajak, mewadahi petani-petani merebut pasar-pasar modern. Makanya petani naik kelas itu ya karena pasar modern itu identik dengan kualitas, varietas. Disinilah kita akan bergerak dalam satu pola budidaya petani naik kelas. Petani naik kelas, menanam buah premium, membangun negeri menuju pasar global. Seperti itu. Jadi biar tidak terus-terusan pasar modern kita di dalam negeri, di tanah kita ini, di Indonesia, terus-terusan diisi oleh petani-petani luar. Nah, ini yang mau kita rebut bersama-sama dengan menanam buah-buah premium, dengan visi kita memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat. Jadi kita akan menanam pohon. Tidak sembarang pohon, tapi memilih pohon yang bisa berbuah. Juga tidak sembarang berbuah, tetapi yang buahnya premium. Seperti itu. Untuk memastikan petani kita naik kelas, menanam buah yang berkelas, biar dapat pasar berkelas, biar kehidupan petani naik kelas. Nah, seperti itu sih garis besar tentang cerita petani naik kelas. Jadi, jangan terus-terusan kita biarkan pasar modern kita, pasar premium kita terus diisi petani-petani luar. Kita pun bisa, karena tanah kita ini tanah surga, semua tanaman buah di seluruh dunia kita pastikan bisa kita tanam di negeri kita, bisa kita budidayakan, kita rawat, dan juga pasti bisa menghasilkan, asalkan kita mau terus belajar bagaimana mengenali varietas yang terbaik, mempelajari bagaimana budidaya, apa yang tanaman butuhkan, terus mengenali juga di mana kecocok dari ketinggian, MDPL, terus varietasnya yang terbaik apa. Nah, disinilah kita harus bersama-sama sharing, berbagi pengalaman, jadi sharing pengetahuan. Nah, sharing pekerjaan, kita juga akan berbagi peluang dan kesempatan, juga nanti kita bisa sharing penghasilan bersama-sama. Seperti itu terkait, karena seperti kebutuhan buah di Bali ya, buah di Bali saya amati ini, masyarakat di Bali kan rata-rata sembahyangnya itu pakai buah. Jadi saya lihat
itu hampir sudah lebih dari 90% buah yang masyarakat Bali itu buah impor dipakai. Jadi buah yang memang datangnya dari petani luar. Jadi makanya uang-uang eh, masyarakat di Bali juga uang-uang orang kaya kita di seluruh negeri ini dibawa ke luar negeri. Jadi petani luar yang bisa menikmati hasil-hasil penjualan mereka karena mereka sudah cerdas memilih varietas mana yang bisa menembus pasar global seperti itu. Nah, inilah yang mau kita ikuti. Jadi tinggal mengikuti pola apa yang mereka pikirkan. Jadi mereka itu saya anggap adalah petani luar negeri. Jadi varietasnya seperti Malaysia, Thailand, terus Australia. Jadi varietas apa yang terbaik di sana ya itu juga kita tanam. Itu juga kita kembangkan bibitnya skala besar. Jadi mereka bisa, kita pun pasti bisa. Asalkan kita tetap mau bersama-sama dalam satu visi, dalam satu rel budidaya petani naik kelas ini. Jadi bukan hanya alpukat, kami sedang mengkaji juga banyak varietas-varietas lain yang terbaik dunia yang memang bisa dipasarkan di pasar-pasar nasional, juga nanti bisa kita pasarkan di pasar global. Jadi syarat-syarat varietas itu sangat menentukan produk atau buah-buahan bisa masuk pasar global. Nah, untuk sementara kita masih banyak bergerak di alpukat, durian, terus mangga, kelengkeng. Nah, kita nanti pasti ada varietas-varietas lain yang memang secara budidayanya hanya ditanam sekali, bisa panen berkali-kali, bahkan tanaman atau pohonnya bisa kita wariskan untuk anak cucu. Jadi muliakan bumi, sedekah oksigen setetes mata air. Jadi kita akan menanam pohon duit yang hanya ditanam sekali. Seperti itu teman-teman atau bapak-bapak semua yang sudah bisa hadir dalam acara Zoom meeting tentang sharing bagaimana visi misi kita untuk ke depan membangun negeri. Jadi nanti saya pasti akan menindaklanjuti semua yang akan sedang kami di Bali ini masih dalam bentuk pembenahan sistem juga karena konsep kami dalam bentuk digitalisasi juga masih apa namanya ditarik ulur lah untuk bagaimana memastikan semuanya berjalan sesuai rencana nantinya gitu. Jadi pesan kami jangan takut menanam buah. Jadi selama manusia hidup pasti makan buah. Apalagi buahnya udah berkelas. Pasarnya udah kami pastikan di pasar berkelas. Jadi tidak di pasar tradisional. Ya kalau pasar tradisional benar memang. Kalau udah banyak ini kan banyak yang nanya. Nanti kalau udah tanam banyak pasti murah. Ya benar. Tapi kalau dipasarin di pasar tradisional. Sedangkan di pasar modern ini berbeda jauh. Karena di sini kami sudah banyak. Kami baru menanam saja di Bali. Sudah viral ke beberapa negara, itu udah hampir ada 12 negara yang datang ke Bali secara langsung untuk memastikan benar nggak PT Roda Gila sudah banyak menanam buah premium, utamanya alpukat, seperti Cina. Cina kemarin udah 2 kali memastikan kapan mulai ada produksi, mereka siap untuk menampung 100 kontainer alpukat khas tiap minggu. Itu baru tuh negara ke Cina. Belum lagi Jepang, Singapura, Malaysia, terus ada sampai Eropa, Amerika, udah banyak sekali. Karena ini akan menjadi kebutuhan kehidupan di masa depan untuk menunjang pentingnya hidup sehat. Jadi superfood, makanan yang akan dibutuhkan oleh semua kehidupan di seluruh dunia itu superfood. Superfood itu hanya datang dari alpukat. Sedangkan alpukat yang bisa dipasarkan di seluruh dunia itu hanya khas dan keluarganya. Jadi jangan takut, tanam sebanyak bisa menanam, berbudidaya. Jadi tanam dengan skala kebun, hamparan, dirawat, bagaimana SOP-nya, nanti kita akan bentuk bersama-sama.
Terus kami siap untuk memastikan pasarnya. MOU selama 2. Bisa ya? Baik. Jadi surat minat ini Bapak Ibu isi. Bisa di print, langsung diisi, nanti dibagikan ke korlap di lapangan yang bertugas. Bapak Ibu isi sesuai dengan minat, dan ini tidak bisa diwakilkan, harus peminatnya itu sendiri, kan gitu ya. Jadi kenapa tidak diwakilkan? Kalau diwakilkan itu namanya nanti jatuhnya ke broker, tidak valid Bapak Ibu sekalian ya. Yang ditakutkan apa? Saat terjadinya budidaya, ternyata ada salah satu pihak yang tidak menyetujui, ya kan? Akhirnya kita sia-sia saja mengurus dan sebagainya, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kepada ya baik itu ke koperasi maupun ke PT Roda Gila ya. Kebetulan saya adalah ketua plasma PT Roda Gila Jaya Agro Jawa Timur. Jadi nanti ada staf-staf kami ya, ada manajer kami yang menguruskan di sana. Nanti kita verifikasi ya. Nanti jika kami ACC maka akan ditindaklanjuti Bapak Ibu sekalian ya. Dengan hormat berdasarkan informasi yang kami dapat terkait program kerjasama penanaman buah-buah premium, maka dengan ini nama, alamat, nik, nomor telepon ya, perlu email ya, bisa di-emailkan ke kita juga gitu ya Bapak Ibu sekalian. Halo, suara saya masih masuk ya Bapak Ibu? Ya, masih jelas Pak. Oke, siap. Takutnya sinyal-sinyal juga kurang bagus nih. Ya, sebagai prasyarat pada surat minat ini berikut saya lampirkan beberapa dokumen gitu ya, dokumen yang diperlukan, yaitu fotokopi KTP, fotokopi bukti pemilikan lahan, data singkat lahan. Nah, ini ada format atau form berikutnya yang Bapak Ibu isi untuk lampiran, yaitu data singkat lahan, masuk luas lahan, di MDPL berapa, ada sumber air di mana, jarak lahan dengan jalan seperti apa atau akses jalan, terus ada penggarap atau tidak dan sebagainya. Saat diajukan ini Bapak Ibu juga menyatakan di sana ya, bentuk lahannya itu sudah dalam bentuk terbuka atau semak-semak atau masih dalam tegakan banyak gitu ya, atau berupa hutan. Jadi ini semuanya harus jelas Bapak Ibu sekalian ya, dan foto serta video lahan itu bisa disampaikan. Dan di sini apabila surat minat ini dinyatakan memenuhi persyaratan, mohon segera ditindaklanjuti peningkatan dan sebagainya. Jadi ini adalah awal mula kita berkeinginan untuk bekerja sama memberikan surat minat ya Bapak Ibu sekalian. Ini sifatnya harus gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan diadakan yang namanya survei ya. Nah, surveinya seperti apa? Nah, ini yang akan saat Bapak Ibu surat minatnya sudah masuk di kita, maka surat tersebut akan dipelajari saat memungkinkan untuk kita kerjasamakan, karena lahan-lahan itu potensial dan sebagainya, maka pihak plasma ya, plasma itu akan memberikan mandat baik itu kepada korlap atau orang tertentu yang akan mengisi form survei lahan, dan dia akan datang ke sana, tidak hanya bicara datang saja melihat-lihat, tidak, tapi juga memiliki data valid yang harus dipenuhi gitu ya, yang harus dilakukan. Dan ini form ini harus valid ditanyakan kepada pemilik yang mau mengerjakan begitu ya, mau memilih lahan, bukan diisi di pinggir jalan, tidak ke lahan gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah kevalitan. Bentuk kerjasama yang ini itu bentuknya adalah ada dua hal yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang pertama adalah keamanan ya. Orang kerjasama itu harus aman, betul atau betul Bapak Ibu ya, harus aman. Aman dari apa? Dari legalitasnya, dari kevalitan data dan keseriusan dalam budidaya,
ya kan? Tidak asal isi saja. Akhirnya yang penting saya nanam, urusan nanti belakang ini jadi beban nanti di belakang ya, memberatkan pihak lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini harus valid gitu ya. Nah, hari tanggal survei, nama pemilik lahan, luas lahan, alamat, telepon, ini harus dicatat saat ketemu Bapak Ibu sekalian ya. Saat orang itu betul-betul masuk ke yang kita kasih mandat atau tugas itu datang ke sana gitu ya. Nah, aspek-aspek apa yang harus dipenuhi gitu ya. Nih, aspek legalitas lahan Bapak Ibu. Ya, bukti kepemilikan lahan yang harus dimiliki, sertifikat lahan ada atau tidaknya. Surat keterangan status lahan dari instansi terkait ada atau tidak. Jika ada mohon dijelaskan status lahannya. Bukti pembayaran pajak SPPT ya, ada atau tidak. Jika lahan masih atas nama keluarga besar yang atas nama lahan sudah meninggal, pastikan keluarga besar bisa memberikan persetujuan secara tertulis, bisa atau tidak. Jadi ini adalah dasar-dasar awal dulu. Nanti akan dievaluasi kembali kan gitu. Apakah lahan tersebut ada dijadikan jaminan di bank, digade atau tidak? Jika ada, mohon penjelasannya secara rinci karena bicara aman yang pertama, ya kan gitu. Jadi kalau bicara kerjasama itu harus aman dulu, kan gitu kan. Jadi kita harus aman. Yang kedua apa? Ya menguntungkan, ya. Kalau nggak ada untung ngapain kerjasama? Betul ya Bapak Ibu. Jadi dua hal ini penting. Jadi Bapak Ibu tidak asal bicara, oh saya kerjasama dengan PT Roda Gila Jaya Agro, saya mau dapat bibit gratis dan sebagainya. Ini juga perlu nanti akan kita garis bawahi. Gratis ini dalam arti gimana sih kan gitu ya. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Inilah prosedural supaya perusahaan itu baik dan benar memberikan SOP kepada Bapak Ibu sekalian. Tujuannya seperti ini ya. Karena pihak-pihak dari terjadinya budidaya ini itu perlunya dua hal, yaitu aman dan menguntungkan gitu ya. Maka kita sebagai pengurus harus tertib ini gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu juga harus memaklumi gitu ya. Bukan kok ribet sih. Oh, tinggal kerjasama aja kok ribetnya nggak karuan. Iya, ini kan bicara bukan hanya Bapak saja. Ya gitu kan, bukan bicara petani saja, tapi bicara banyak yang harus berikan keamanan begitu Bapak Ibu. Masuk keamanan perusahaannya ya, pihak investor dan sebagainya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya adalah aspek ketersediaan lahan ya, kondisi lahan. MDPL-nya berapa, suhu, struktur tanah. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menentukan varietas yang cocok, tidak asal tanam Bapak Ibu sekalian ya, atas dasar wah ini bagus kalau ditanami sekian, tapi kita tidak tahu kondisi lahan itu seperti apa. Nanti jatuhnya penyesalan, harusnya sudah buah harus kita menunda 1 tahun lagi karena di top walking atau diganti varietas karena tidak cocok. Jadi ini perlu kesamaan ya, kevalitan data begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi curah hujan, titik koordinat, kondisi lahan. Apa sih Pak fungsinya koordinat? Ini nanti untuk digitalisasi. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, saat kita nanti sudah go in digital, semuanya bisa dilihat by digital begitu ya. Jadi Bapak Ibu lahannya langsung bisa dilihat oleh siapa saja yang berkongsi atau bermitra di situ Bapak Ibu sekalian ya. Yang berikutnya adalah aspek akses jalan. Berapa jarak lahan dari jalan mobil? Nah, ini fungsinya benar-benar sangat manfaat Bapak Ibu. Jika akses mobil itu lancar dan sebagainya, itu HPP budidaya juga ringan Bapak Ibu. Kalau kita jauh dari jalan akses mobil, ya harus berapa kali angsur transportasi, itu juga membebani biaya produksi, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana akses jalan untuk mengangkut bibit, pupuk, hasil panen nantinya, apakah aksesnya terjangkau atau jarak lahannya, jelaskan. Jadi ini semuanya harus valid Bapak Ibu sekalian. Nah, potensi ya, potensi hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman di sekitar lahan, jelaskan. Jadi selain nantinya kita akan berbudidaya alpukat atau durian, kita juga harus menanyakan ke petani pemilik lahan di situ yang sudah ada gitu ya, mungkin sudah ada yang menanam alpukat,
sudah ada yang menanam durian, apa yang terjadi di sana, apa kendalanya, hama yang yang sering terjadi apa, apakah ada serangan hewan liar dan sebagainya. Seperti ini perlu ya Bapak Ibu sekalian ya, sebagai korlap nanti juga harus perlu menanyakan sedetail ini. Hama yang sering menyerang tanaman sekitar lahan jelaskan. Nah, aspek berikutnya adalah aspek potensi gangguan dari hewan peliharaan, hewan liar. Apakah ada potensi gangguan dari hewan peliharaan seperti sapi, kambing, ayam, dan lain-lain? Jelaskan. Nah, nanti ini adalah bentuk antisipasi saat kita, oh ada tetangga sebelah itu punya apa namanya sapi yang diliarkan. Nah, kita sudah antisipasi. Kalau kita berbudidaya di situ, berarti kita harus memerlukan pagar kawat dan sebagainya. Apakah siap untuk menyiapkan itu dan sebagainya? Ini harus dibicarakan di awal begitu ya Bapak Ibu sebagai koordinasinya. Apakah ada potensi gangguan dari hewan liar seperti monyet, babi hutan, gajah dan lada sebagainya? Nah, ini juga harus dijelaskan sehingga hal-hal yang memungkinkan nanti kita bisa koordinasikan dan mengantisipasinya itu sejak dini kita sudah mengantisipasinya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau bencana alam itu kita sama-sama ikhlas, tidak bisa kita hindari karena kapan datangnya dan sebagainya kita nggak tahu. Kalau bencana longsor, banjir dan sebagainya itu kita sebagai kemitraan sama-sama tahu resiko. Tapi kalau kita takut akan gempa bumi, atau longsor atau bencana-bencana yang terjadi, yang nggak pernah kita akan terjadi penanaman atau budidaya. Mendingan kita lupakan dulu, tapi itu pastikan jika terjadi adalah keikhlasan kita pada bumi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Aspek potensi apa sih? Potensi apa? Potensi gangguan keamanan. Apakah secara lahan sering terjadi pencurian bibit, pupuk, hasil panen dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita juga harus tahu gitu ya, supaya apa? Nanti kita antisipasi. Oh, dengan Roda Gila ini juga sudah menyiapkan jaminan Bapak Ibu. Jaminannya apa? Supaya keikutsertaan daripada pihak-pihak perangkat desa atau pemerintah desa, yaitu dikasihkan CSR. CSR-nya ini salah satunya adalah di bagian sharing untuk 5%. Kok besar sekali? Ya, karena apa? Memang diharapkan dengan adanya sharing CSR tersebut, ya, pemerintah desa mau ya dan peduli atau warganya ikut serta menjaga keamanan, ya, jaminan saat terjadi tidak ada terjadi pencurian dan sebagainya, maka CSR tersebut bisa cair gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bayangkan potensi CSR ini gede sekali. Jika ada 100 hektar di lahan tersebut di daerah pemerintahan daerah tersebut ya, berpotensi 1 hektar itu bisa berpotensi 1 M. Kalau 5%-nya, wow. Kalau kali 100 hektar, wow. Itu namanya jadi desa swasembada. Wah, keren ya Bapak sekalian. Jadi nggak perlu bantuan lagi pemerintah karena bisa swasembada sendiri ya. Nah, ini potensinya. Aspek vegetasi. Tapi kalau misalkan ada gangguan di sana, ya tentunya akan terhambat daripada CSR tersebut karena sebagai jaminan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, inilah bentuk-bentuk salah satu antisipasi supaya keikutsertaan ya warga desa atau perangkat desa atau pihak pemerintah desa mau peduli ya dan ikut menjaga budidaya kita, adanya CSR. Aspek vegetasi setempat, tanaman buah yang sudah ada sekitar lahan, contoh durian tumbuh bagus dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk survei yang kita cari tahu apa sih yang cocok di daerah sana dan memungkinkan itu tumbuh subur dan sebagainya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga aspek tenaga kerja ya. Aspek tenaga kerja ini apakah sudah ada tenaga penggarap? Sudah atau belum? Jelaskan. Ya, apakah tenaga kerja sudah siap dan sistem bagi hasilnya? Mereka sudah paham tentang bagi hasilnya. Berapa harga tenaga kerja per hari jika tidak ada ini memerlukan investor dari luar yang membayar daripada gaji karyawan di sana untuk menyiapkan tenaga kerja. Nah, ini semuanya harus kita tahu Bapak Ibu dan diisi secara valid oleh yang mengemban tugas
survei, ya. Nah, aspek investor bibit, ya. Apakah sudah ada atau pihak pemilik lahan mau membibiti sendiri atau belum ada? Nah, maka kita sebagai Plasma juga akan mencarikan solusi bagaimana lahan yang potensi ini memiliki investor bibit, ya. Nah, dan hal-hal lain potensi yang bisa ditemui di sekitar lahan saat survei bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk budidaya tanaman buah premium. Nah, ini silahkan Bapak Ibu mau diisi datanya ada 20 pernyataan dan sebagainya, nggak ada masalah, ya, ditambah-tambah sedikit dan sebagainya nggak ada masalah. Tapi minimal 11 aspek ini terisi Bapak Ibu, ya. Dari 11 aspek ini kita bisa menentukan tindakan selanjutnya. Oh, ternyata kita tawarkan, oh Pak ini nggak memiliki investor bibit nih, apa belum mandiri bibit, perlu investor dari luar. Nah, kita carikan, tawarkan kepada pihak luar, ini adalah lahan yang potensinya kami sudah survei, kondisinya bagus, lahan luasnya sekian, memerlukan bibit sekian. Jadi valid Bapak Ibu kita sodorkan kepada pihak investor itu ada gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sodorkan informasi saja, oh saya punya lahan sekian, bagus ditanami ini, ya, bagus menurut Bapak Ibu belum tentu bagus untuk budidaya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini perlu digarisbawahi. Kita harus mengkaji dan sebagainya. Ya asal menanam begitu ya Bapak Ibu. Karena aspek-aspek yang banyak yang kita harus jaga, yaitu harus aman dan menguntungkan, ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita bicara SOP. Ini penting. No, sorry. Setelah pihak pihak yang kita delegasi itu sudah datang ke sana, maka dia harus mengisi checklist, ya. Pihak Korlap atau yang bertugas ke sana itu harus mengisi checklist, ya, checklist atau pengurus daripada Plasma di lokasi di tempat kerja itu harus terisi sesuai dengan ini. Untuk apa sih? Disodorkan kepada pemilik investor, baik itu investor bibit maupun investor saprodi, ya, atau terkait yang dibutuhkan Bapak Ibu. Ya, contoh nih, ureanya surat minat, oh ada, ya, fotokopi KTP ada, nomor telepon yang bisa dihubungi ada, fotokopi bukti kepemilikan lahan ada, data singkat lahan ada, foto lahan ada dan sebagainya, lengkap bisa dilanjutkan. Jadi yang meng-ACC ini biasanya adalah ketua Plasma atau dari pihak yang kalau langsung di Bali itu langsung dari perusahaannya langsung. Kalau di Jawa Timur atau di Plasma lain gitu ya, Jawa Tengah dan sebagainya itu dari ketua Plasma nanti melihat dan di ACC, maka ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang bertugas begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum jauh ke SOP dasar ya Bapak Ibu sekalian, ini kita bicara SOP dasar ya. Jadi semuanya sudah di SOP-kan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca, saya posisinya ini sebagai apa sih? Oh, saya pemilik lahan. Apa yang saya harus siapkan kalau saya pemilik lahan? Bukan bicara saya punya lahan, udah ini mau hutan belantara, mau apa saya kasihkan aja. Pokoknya saya mau tahu bersih, enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Ini benar-benar ada kesiapan gitu ya. Jadi di sini nanti pihak-pihak yang mengambil potensi ini semuanya sudah ada SOP-nya gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas ini. Tapi sebelumnya dari 3 hal tadi ya, atau sambil kita menunggu Pak Gede. Pak Gede sudah aktif? Ya Pak Gung. Oke ya, itu sedikit menunggu dari ketua koperasi ya. Tadi saya paparkan terkait surat minat, ya bagaimana prosedur kita cek survei dan sebagainya gitu ya. Itu
benar-benar ada role modelnya, ada step by step-nya. Tidak hanya bicara omong langsung jadi. Ya, kalau bicara petani, begitu dikasih bibit siapapun ya pasti mau. Tapi bicara kita di sana adalah berbagai pihak, ya, namanya kerjasama ini harus ada dua hal, yaitu aman dan menguntungkan. Ya, bukan hanya bicara potensi untung, tapi nggak aman, ya. Nanti banyak terjadi permasalahan di sana. Ya, yang penting aman. Baru nanam 5 tahun digugat orang ya karena itu tanahnya orang. Nah, ini jadi masalah ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ributlah di depan daripada nanti ribut di belakang gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Begitu dulu ya. Nanti kita akan bicara tentang SOP. Saat ini saya persilahkan untuk Pak Gede Nate. Silakan Pak Gede. Ya, baik Pak Agung, terima kasih. Selamat malam ya teman-teman. Masih ada berapa nih ya? 18 peserta. Salam kenal ya semuanya. Mungkin malam ini kita sebenarnya baru sharing pengenalan saja ya. Nanti kalau kita bawakan materi segala macam itu pasti kekurangan waktu. Karena kan satu materi saja